Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 1711 sampai bab 1715. Sebuah suara dingin terdengar. Satu demi satu tuan muncul di sekelilingnya. Belum lagi semua pakaiannya mewah, banyak di antaranya yang berwajah jelek. Aura mereka mengerikan, seolah-olah mereka berasal dari neraka. Sungguh cara yang jahat. Ye Junlin tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa mereka adalah orang jahat yang memiliki hubungan baik dengan aliansi dominator. Lihatlah itu, ada banyak orang, dan masing-masingnya sangat kuat. Namun, cibiran muncul di bibir Ye Junlin. Jika kalian semua menyerah, aku mungkin akan mengampuni nyawa kalian. Jika orang asing tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup, tidak peduli seberapa jahatnya Anda tetap bagian dari Daxia. Saya akan memberi kamu punya kesempatan. Hanya kamu juga ingin kami menyerah. Dalam pertempuran tadi, orang-orang jahat ini tidak berpartisipasi di dalamnya, dan mereka tidak mengenal Ye Junlin sama sekali. Richard terlalu sibuk untuk menghubungi mereka. Apakah Ye Junlin tahu siapa kami? Kami sudah lama menunggumu. Bersamaan dengan suara itu, beberapa sosok muncul. Anggota Iblis Utara. Ye Junlin merasakan aura Iblis Utara darinya. Kami di sini untuk membalaskan dendam Iblis Utara. Kami telah lama mencarimu, dan akhirnya menemukanmu di sini. Anggota suku Iblis Utara telah menanggung ini sejak lama. Sekarang kami akhirnya menemukan iring-iringan mobil Ye Junlin. Terlepas dari Ye Junlin dan partainya, mereka memiliki tim besar dan peralatan canggih. Di mata seorang pejuang, semuanya hanyalah kertas. Mereka tidak bisa melindungi Ye Junlin. Ayo pergi bersama, jangan buang waktuku. Ye Junlin sangat ingin pergi ke zona perang timur, tapi dia tidak punya banyak waktu untuk berbicara omong kosong dengan mereka. Dia mengambil tindakan secara langsung. Ye Junlin mengambil tindakan. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Bunuh dia. Sekte jahat bergegas maju. Bang bang bang. Begitu mereka bertarung, wajah sekte jahat berubah drastis. Apakah dia begitu kuat? Pikiran yang sama terlintas di benak setiap orang. Ye Junlin mengalahkan ratusan ribu prajurit yang mendominasi aliansi. Meskipun sekte jahat di depannya kuat, mereka tidak lebih dari sekadar sepotong kue baginya. Segera setelah itu, semua orang jahat di Suwan tergeletak di tanah. Ini mencakup hampir 50 orang kuat dari tingkat ke-6. Ini adalah tim terkuat di antara sekte jahat. Mata semua orang penuh dengan keterkejutan. Mencari balas dendam padaku? Apakah otakmu terbakar? Aku berdiri di sini dan membiarkanmu membunuhku, tetapi kamu tidak bisa membunuhku. Ye Junlin melirik ke arah penonton. Segala jalan yang bengkok dibungkam. Karena Ye Junlin benar. Sekarang ada dua cara di hadapanmu. Pertama, mati, dan kedua, menyerah dan dengarkan aku. Ye Junlin memberi pilihan. Yang kedua. Kami semua mendengarkanmu. Beberapa orang yang dipimpin oleh suku Iblis Utara setuju. Segera setelah itu, yang lain setuju satu demi satu. Sejujurnya, aku tidak mempercayaimu, jadi aku akan memberimu racun. Penawarnya hanya ada padaku. Siapapun yang mengkhianati akan mati. Kamu memberi mereka ramuan itu. Ye Junlin memberi perintah. Pada awalnya, Suzaku dan yang lainnya tertegun sejenak, tapi mereka segera sadar. Mereka mengeluarkan banyak ramuan dan menyuruh semua orang jahat meminumnya. Semua orang jahat ini mematuhi Ye Junlin. Sekarang misi pertama diberikan kepadamu. Gunakan seluruh kekuatanmu dan segera pergi ke ibu kota. Jangan biarkan musuh asing masuk ke ibu kota. Jika tidak, kamu akan datang menemuiku. Ye Junlin langsung menugaskan tugas itu. Dimengerti, Guru, kami berangkat sekarang juga. Kedua pihak berpisah. Ye Junlin tersenyum. Awalnya, saya pikir saya terlalu sibuk untuk melakukan semua pekerjaan. Sekarang saya mendapat masalah lagi. Semua orang tertawa. Siapa sangka akan muncul orang-orang jahat di sepanjang jalan. Bukankah ini memberikan kuli gratis secara cuma-cuma?
Ye Junlin sudah lama menduga musuh akan menyerang ibu kota. Dari sudut pandangnya sebagai seorang komandan militer, jika dia berada dalam situasi ini, dia akan mengirim orang untuk menghancurkan institusi besar di ibu kota terlebih dahulu. Dalam perjalanan ke sini, dia masih memikirkan apa yang harus dilakukan di ibu kota. Tidak mungkin dia dipisahkan. Akibatnya, seseorang datang ke pintu. Suzaku bertanya dari samping, "Bos, apakah mereka percaya ramuan itu racun?" "Itu hanya ramuan yang meningkatkan kekuatan dan kekebalan, Ye." Junlin telah menggunakan trik ini berkali-kali. Menggunakan ramuan biasa untuk menipu musuh adalah racun yang unik. Tampaknya rutinitas ini tidak akan pernah ketinggalan zaman. Ye Junlin tersenyum, semakin tinggi statusnya atau semakin kuat kekuatannya, semakin menghargai kehidupan, mereka lebih suka mempercayainya. Ditambah lagi aku benar-benar menekan mereka benar-benar mempercayainya. Hahaha. Semua orang tertawa. Suaranya datang, lanjutkan ke zona perang timur. Sisi lain, semua sekte jahat berkumpul. Apakah obat ini asli? Kenapa aku tidak merasakan apa-apa saat meminumnya? Tidak ada bedanya dengan air. Tidak mungkin. Palsu kan? Menurutku ini sama sekali bukan racun. Penguasa es dan api dari Istana Es dan Api Zun berkata, "Tidak, memang benar. Meskipun kita memandang rendah orang biasa, hal-hal modern mereka benar-benar dapat membunuh kita. Selain itu, apakah menurut Anda Tuan Ye Junlin hanya bercanda?" Dua orang kalimat ini membuat semua orang tercengang. Ya, mereka memandang rendah orang-orang biasa dan hal-hal modern. Namun senjata pembunuh yang diproduksi oleh Su Zhengji memberikan pelajaran yang baik. Banyak hal modern yang berada di luar imajinasi mereka. Orang-orang takut akan hal yang tidak diketahui. Bahkan pembangkit tenaga listrik tertinggi pun tidak terkecuali. Jadi mereka takut. Mereka harus melakukan apapun yang diperintahkan Ye Junlin. Ngomong-ngomong, apakah kamu baru saja menemukan teknik yang digunakan oleh Tuan Ye? Pada saat ini, pemimpin klan Iblis Utara bertanya. Badao dari Badao Man berkata dengan suara yang dalam, "Kamu juga menemukannya?" "Iya, aku menemukannya juga. Aku masih mengira aku salah melihatnya." "Benarkah, aku juga menemukannya?" "Itu benar." Si harimau Raja Balai Kuil tersentak. Iblis besar manakah dia sebenarnya keturunannya? Teknik yang dia gunakan barusan persis sama dengan iblis legendaris. Jika itu masalahnya, maka wajar jika kita memanggilnya Tuan. Saat dia memberi perintah, kita semua harus mematuhinya. Semua orang gemetar, ini adalah sesuatu yang Ye Junlin tidak duga. Bei Mo pernah mengenali tekniknya. Tanpa diduga, anggota suku di belakang Iblis Utara mengetahui lebih banyak dan lebih lengkap. Ada juga makhluk yang disebut iblis besar oleh sekte jahat yang tak terhitung jumlahnya, betapa menakutkannya itu. Mengejutkan, semua orang tidak berani mengabaikan perintah Ye Junlin. Mereka datang lebih awal untuk membangun pertahanan di sekitar ibu kota. Dia bahkan mengikat tali dengan cara yang lebih bengkok. Keturunan iblis besar tertentu muncul di namanya. Hanya kalimat ini. Sekte jahat hanya menanggapi panggilan tersebut. Bahkan sekte jahat yang tidak bekerja sama dengan aliansi dominator datang satu demi satu. Sekarang, 500 orang kuat yang diatur oleh aliansi dominator sudah mendekati ibu kota. 500 orang ini adalah kartu truf terakhir Richard. Dia ingin menggunakan orang-orang ini untuk menyapu seluruh ibu kota, hancurkan penjaga naga api dan institusi lainnya. Ini adalah kegilaan terakhir dari aliansi dominator. Sekarang semua orang tahu bahwa kartu truf dan pemain kuat Daxia ada di medan perang garis depan. Interiornya benar-benar kosong. Anda bisa mengetahuinya apapun yang terjadi. Secara khusus, 500 orang kuat dikirim. Richard, yang telah kembali ke War Eagle Kingdom, mengoordinasikan situasi secara keseluruhan. Ia belum menyebarkan berita kekalahan di wilayah barat. Pertama, saya khawatir hal itu akan mempengaruhi moral. Kedua, dia ingin memberi kejutan pada Ye Junlin. Versi senjata Dewa Kematian yang ditingkatkan milik Su Zhengji sedang menunggu. Jadi saat ini, kecuali zona perang,
dunia luar tidak mengetahui apa yang sedang terjadi di zona perang barat. Kami masih memiliki peluang besar untuk menang. Pertama, menangkan ibu kota. Kedua, di teater timur, Su Zhengji membunuh Ye Junlin lagi. Jika waktunya tiba, tentara akan menyerang ibu kota, baik di dalam maupun di luar. Daxia terkendali, maka kami masih menang. Tapi jangan membuat kesalahan, Tuhan memberkati Anda. Doa Richard, ini adalah harapan terakhir mereka. Tuan Richard, 500 orang kuat yang kami kirim sedang mendekati ibu kota. Apakah Anda ingin bertindak? Bertindak, perintah Richard, 500 orang kuat segera mengambil tindakan. Masuki ibu kota dari berbagai arah, mereka dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 50 orang, sehingga totalnya ada 10 kelompok. Setiap kelompok mempunyai tugasnya masing-masing. Mereka mendatangi langsung instansi yang bertanggung jawab atas tugasnya masing-masing. Aku sudah lama menunggumu, hahaha. Tapi begitu 10 kelompok orang kuat itu mengambil tindakan, mereka dihentikan. Bunga yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang bengkok ini akan segera berguguran. Dia bahkan bertanya-tanya apakah tebakan Ye Junlin salah. Akhirnya, orang-orang benar-benar datang, bunuh, jangan tinggalkan siapapun. Tuan S. Raja Api dan prajurit tingkat 6 lainnya bergegas ke depan untuk bertarung. Meskipun 500 orang yang dikirim oleh aliansi dominator sangat kuat, mereka semua adalah orang kuat dari surga kelima dan keenam. Tapi orang jahat lebih kuat dan lebih berkuasa. Segera ke-500 orang itu tenggelam, darah berceceran dan teriakan histeris pun terdengar. 500 orang kuat semuanya terbunuh. Krisis di ibu kota sebenarnya telah teratasi. Di ibu kota, di markas Yan Longwei, ada berita besar. Tampaknya seorang master sedang mendekati ibu kota. Aktifkan perlindungan tingkat pertama segera, apa yang seharusnya datang akan datang. Yan Longwei juga dapat memprediksi bahwa pihak lain akan menyerang ibu kota. Tapi tidak ada yang bisa Anda lakukan, saya hanya bisa menunggu dalam diam. Hanya sejak berita berbahaya itu dirilis, untuk waktu yang lama, tidak ada yang datang. Semua orang bingung, apa yang sedang terjadi. Yan Longwei selalu dirahasiakan. Saat ini, zona perang timur. Grup Sansing dan pasukan lainnya membuka postur mereka dan melancarkan serangan panik terhadap Xiao Feng dan yang lainnya. Ditambah dengan senjata pembunuh dewa Su Zhengji, itu hanya menghancurkannya sepenuhnya. Xiao Feng dan yang lainnya menderita kerugian besar. Kekuatan tertinggi jatuh satu demi satu. Mereka mundur dengan mantap dan mundur ke garis pertahanan kelima. Ada juga serangan dari orang-orang jahat di belakang. Mereka benar-benar terjebak. Ternyata saya bisa bertahan 2 atau 3 hari. Sekarang tampaknya paling lama dalam waktu setengah hari, mereka semua akan dimusnahkan. Bahkan Xiao Feng dan beberapa pejabat senior yang dipimpinnya pun terluka. Pelan-pelan, ini masih terlalu lambat, kita telah dikalahkan di wilayah barat, dan semua harapan ada pada kita sekarang. Jangan picik sekarang, dan semua orang harus bersatu. Kita tidak boleh gagal dalam menaklukkan Daxia. Benar, kita telah melakukannya dalam satu gerakan. Momen pertempuran yang menentukan, Li Zhengguo, Su Zhengji dan pejabat senior lainnya berdiskusi. Sebelumnya, mereka tidak akur satu sama lain, tidak ada pemimpin sejati. Namun kini saatnya mereka bersatu, serang, hancurkan musuh dengan serangan ini tanpa memberikan kesempatan apapun. Grup Sansing dan yang lainnya benar-benar bersatu untuk memberikan serangan paling parah kepada Xiao Feng dan yang lainnya. Bunuh, orang-orang terkuat dari semua kekuatan besar dikirim satu demi satu. Total ada hampir 200 ahli tingkat 6, 3.005 orang berkuasa di surga. Semua kartu truf dari kekuatan utama terungkap. Ternyata kekuatan tersebut berbohong dan menyembunyikan kebenaran. Tak satu pun dari mereka bersedia berkontribusi secara nyata. Misalnya, bahkan orang kuat dari surga kelima dan keenam tidak mau mengirimkannya. Bahkan orang kuat di surga keempat pun sulit dilihat. Ini juga merupakan bayangan penting yang belum tertangkap di zona teater timur. Jika tidak, dengan kekuatan mereka yang sebenarnya,
Xiao Feng dan yang lainnya pasti tidak akan mampu bertahan sekarang. Su Zengji menggunakan semua senjata pembunuh dewa Su Zengji kecuali versi yang ditingkatkan. Yang mereka inginkan bukanlah memberi Xiao Feng dan yang lainnya kesempatan untuk bernapas. Itu hilang dalam sekali jalan, penjaga, kita harus bertahan. Xiao Feng dan yang lainnya memasang postur kehancuran. Saudara-saudara di Istana Zentian telah memberikan teladan bagi mereka. Apa yang mereka takuti? Boom, boom, boom. Engah, 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 kedua belah pihak bertarung bersama. Pertarungan berdarah yang nyata, adegan pertempuran menjadi tidak terkendali. Langit runtuh, matahari dan bulan terbalik. Daxia menderita banyak korban, lawan hanya melancarkan serangan kecil. Separuh dari orang-orang di pihak Xiao Feng terjatuh. Xiao Feng terkena senjata dewa pembunuh, meskipun dia merindukannya. Namun dia masih terluka parah. Semua orang juga terluka parah. Namun musuh tidak berhenti sejenak, terus menyerang seperti orang gila. Plop, 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 serangan musuh terlalu ganas. Orang-orang terus berjatuhan di sekitar Xiao Feng. Kerugiannya terlalu besar. Bahkan moral orang-orang yang tersisa akan hancur. Semua orang akan mundur, saya tidak bisa menahannya. Saya tidak bisa menahannya sama sekali. Xiao Feng dengan cepat berteriak, tahan, tahan semuanya, kita tidak bisa mundur, kita harus menyerang. Bahkan jika kita hanya memiliki satu tentara yang tersisa, kita masih harus menyerang. Xiao Feng tiba-tiba tertawa, jangan khawatir, saudara-saudara. Bahkan jika kita semua mati, Tuan akan membalas dendam pada kita ketika saatnya tiba. Daxia tidak akan dikalahkan. Ketika saatnya tiba, bendera naga akan berkibar di seluruh kota. Ini adalah keinginan kuat masyarakat Daxia. Xiao Feng dan yang lainnya menjadi lebih ulet. Serangan dari aliansi yang mendominasi menjadi semakin sengit. Mereka bahkan tidak memberi kesempatan pada Xiao Feng dan yang lainnya untuk menyerah. Akhirnya, sisanya terpaksa masuk ke garis pertahanan kelima. Serang, bunuh mereka semua, di dataran. Pasukan aliansi dominator runtuh dan datang dengan momentum yang menutupi langit dan matahari. Xiao Feng dan mereka semua siap mati. Sampai jumpa di kehidupan selanjutnya, saudara-saudara. Xiao Feng tersenyum, melihat musuh begitu dekat, semua orang merasa lega. Bukankah itu hanya kematian? Aku mati demi Daxia, itu sepadan. Tidak mau menyerah, kami gagal mempertahankan Daxia. Tidak mau menyerah, sangat tidak mau, gemuruh. Namun di saat kritis, tiba-tiba terjadi guncangan di bumi dan pegunungan. Arus udara yang tak terlihat terletak di depan ratusan ribu pasukan aliansi dominasi. Pisahkan mereka sepenuhnya dari Xiao Feng dan yang lainnya. Bumi berguncang dan celah besar muncul di medan perang. Benar-benar terbagi menjadi dua area. Tentara aliansi yang dominan terpaksa berhenti. Bukankah kamu terlalu kejam terhadap murid-muridku? Sebuah suara yang akrab terdengar di langit. Setelah Xiao Feng dan yang lainnya mendengar suara ini, semua orang menangis kegirangan. Tuan, Tuan ada di sini, semua orang berteriak. Ratusan ribu tentara yang mendominasi aliansi semuanya tercengang. Saya melihat sosok yang tidak duniawi melompat turun dari langit. Dia seperti dewa yang turun ke bumi, boom. Saat dia terjatuh, rasanya seperti bom nuklir yang membombardir tempat itu. Langit dan bumi berguncang. Arus udara yang mengerikan menyebar ke segala arah. Pembentukan 100.000 orang yang mendominasi pasukan aliansi didorong mundur ratusan meter. Ye Junlin turun dari langit, ini benar-benar merupakan respons terhadap prajurit dewa yang turun dari surga. Di tempat Ye Junlin berdiri, dia menghadapi ratusan ribu pasukan sendirian. Dia tidak takut, senyum tipis muncul di sudut mulutnya, selama aku di sini, kamu bahkan tidak bisa berpikir untuk mengambil langkah maju. Aku memerintahkanmu untuk segera menyerah, atau aku akan membunuh kalian semua. Satu orang meminta pihak lain untuk menyerah bersama ratusan ribu orang. Seberapa mendominasikah hal ini? Tuan itu perkasa. Teriak Xiao Feng, semua orang berteriak. Pasukan aliansi dominator tercengang,
beraninya seseorang meminta mereka menyerah. Apakah ini gila atau bodoh? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi di depan? Mengapa kamu berhenti? Li Zhengguo, Su Zhengji dan yang lainnya dari belakang bertanya. Bukan, ini Ye Junlin. Ye Junlin telah datang ke zona perang timur. Seseorang segera mengenali Ye Junlin. Ekspresi Li Zhengguo berubah. Bukankah kecepatan Ye Junlin terlalu cepat? Betapa kuatnya Ye Junlin, Richard sudah memberitahu mereka. Bahkan bagian paling dominan dari aliansi dominasi tidak menghentikannya. Seberapa kuat kemampuan bertarungnya, tidak tahu. Dia hanya tahu bahwa dia akan membunuh orang kuat di surga kelima dan keenam tanpa gagal. Dia sangat kuat, tapi Su Zhengji tersenyum. Ye Junlin, kamu akhirnya sampai di sini. Aku sudah lama menunggu momen ini. Mata Su Zhengji penuh gairah dan kegilaan. Sekarang dia mendominasi tugas yang diberikan kepadanya oleh aliansi. Selama dia membunuh Ye Junlin, dia bisa mendapatkan semua yang dia inginkan. Salah satu janjinya adalah menjadi raja kerajaan Pulau Barat. Bayangkan pemimpin sebuah negara yang menguasai dunia. Su Zhengji sangat bersemangat. Ayo, ayo, keluarkan semua versi senjata dewa pembunuh yang ditingkatkan. Mulai sekarang, semua senjata dewa pembunuh hanya akan digunakan melawan Ye Junlin. Su Zhengji mulai mengerahkan, letakkan semua senjata pembunuh Tuhan. Untuk meningkatkan kemungkinan membunuh Ye Junlin, kamu perlu mengkonsumsi Ye Junlin secara maksimal. Jika saatnya tiba, aku akan menggunakan senjata pembunuh Tuhan, sehingga tingkat keberhasilannya akan lebih tinggi. Tapi jangan khawatir, semua senjata pembunuh Tuhan akan digunakan di masa depan. Ini untuk Ye Junlin saja, dia pasti akan mati. Su Zhengji tampak percaya diri, bunuh. Diperintahkan, tentara aliansi dominator melancarkan serangan skala penuh. Bunuh Ye Junlin sendirian? Bagus sekali, aku belum cukup membunuh di wilayah barat. Ye Junlin menyerang ke depan dengan tangan kosong. Bertarung dengan tentara, Xiao Feng dan yang lainnya awalnya sedikit khawatir. Anda bisa melihat momentum Ye Junlin menyapu ribuan tentara. Semua orang terkejut. Tuan memang kuat. Teriak Daxia penuh semangat. Mereka hanya mendengar satu orang melawan 100.000 tentara. Sekarang satu orang bisa mengalahkan lebih dari 100.000 prajurit. Tapi mereka telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Terlalu keras, mereka tidak hanya takut. Aliansi dominator juga ketakutan tentang seberapa kuat seseorang. Dia bisa menahan ratusan ribu prajurit dan mengalahkan mereka. Semakin banyak Anda bertarung, semakin berani Anda jadinya. Garis yang dia gambar, tak seorang pun di antara ratusan ribu orang yang berhasil melewatinya. Inilah kekuatan Ye Junlin. Ia pun membuat formasi yang mendominasi liga terus mundur. Mengejutkan, ini sangat mengejutkan. Apakah ada orang yang begitu kuat? Tidak. Jika ini terus berlanjut, orang-orang ini tidak akan bisa menghentikan Ye Junlin. Maju, dorong posisi kita ke depan. Su Zhengji segera mendorong posisi ke depan. Setelah mencapai jarak yang ditentukan, semua senjata pembunuh diarahkan ke Ye Junlin. Bersambung.